Selamat pagi adik-adik kelas 7. Jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak membawa topik yang kemarin, yaitu konsep suhu. Kemarin kalian sudah melakukan pengamatan dari percobaan. Nah, nanti hasil pengamatannya boleh kita diskusikan bersama. Sekarang saya ambil kesimpulannya. Adapun nanti tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat menjelaskan apa sih suhu tersebut, ya kemarin melalui pengamatan ya. Yang kedua, mengubah skala satuan suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan tepat. Yang ketiga, merancang skala satuan suhu yang baru dengan tepat. Dan yang keempat, membandingkan skala satuan suhu yang baru tersebut dengan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan tepat. Coba amati ini. Lagi ngapain? Dan ini semuanya lagi kedinginan ya. Ini juga, ini dia termometer ini yang di mulutnya nih, termometer di mulut. Ini juga masuk mana? Jadi ya, kenapa dia kedinginan? Ya mungkin karena ada perubahan suhu. Ini juga. Jadi apa sebenarnya kaitan gambar itu udah pastilah ya. Kita belajar suhu. Apa sebenarnya suhu itu? Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Jadi nggak bisa hanya panas saja, tapi dingin suatu benda atau zat. Itu konsep suhu ya. Kesimpulannya. Apa alat mengukur suhu? Bisa termometer. Jenisnya banyak. Ini termometer laboratorium yang ini. Terus yang ini termometer Fahrenheit, Celsius. Ya kan? Terus yang ini termometer badan. Mengukur suhu badan ya. Terus yang ini termometer yang terbaru sekarang ya, kalau dia karena ada pandemi itu kan selalu pakai ini ya, ditempel, didekatkan ke dahi, kadang ke badan ya, ke tangan. Apa sih zat pengisi termometer? Kalau termometer laboratorium itu ada zat pengisinya, yaitu ini, air raksa dan alkohol ini biasanya. Dan termometer itu terbuat dari dinding kaca yang tebal, dan di dalamnya ada nanti pipa kapiler ya. Di bawahnya ini ada bola tabung yang berfungsi sebagai bejana, dinding kaca. Atau yang seperti ini. Kalau ini termometer yang terdiri dari raksa, ini namanya tendon reservoir. Jadi awalnya raksa itu di sini. Ketika ada perubahan suhu, maka dia akan naik. Zat pengisinya di sini ada raksa ya. Ini skalanya. Ini pipa kapiler ya. Tabung kaca. Kenapa harus air raksa dan alkohol? Kita lihat dulu perbedaan raksa dan alkohol. Nah, raksa keuntungannya mudah dilihat karena mengkilat. Pemuaiannya teratur. Jangkauan suhunya cukup besar, antara min 39 sampai 357 derajat Celcius. Sedangkan alkohol lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Harganya murah. Kalau raksa itu harganya mahal itu. Titik bekunya rendah, yaitu min 112 derajat Celcius. Nah, kerugiannya kalau dia raksa itu karena harganya mahal, juga dia range suhunya yang sangat rendah, hanya sampai min 39 derajat Celcius. Jadi dia nggak bisa mengukur suhu di bawah min 39. Merupakan bahan beracun ini. Iya, raksa. Raksa itu adalah logam yang wujudnya cair pada suhu normal ya. Terus kalau alkohol titik didihnya rendah ya. Jadi nggak bisa mengukur air mendidih, hanya 78 derajat Celcius. Kalau dia raksa bisa. Sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi. Oke, tidak berwarna. Jadi kalau raksa itu harus diberi pewarna dia. Kalau dia alkohol harus diberi pewarna. Misalnya merah, biarkan. Kalau ada termometer yang dari laboratorium warna merah itu alkohol, itu diberi pewarna. Dan membasahi dinding.
Sehingga ukurannya kurang akurat kadang-kadang kalau ini tidak membasahi dindingnya. Jadi kenapa rasa dan alkohol? Salah satunya adalah karena pemuaiannya teratur ini. Sensitif terhadap suhu. Alkohol juga sensitif terhadap suhu, raksa juga. Jadi pemuaian teratur. Sehingga dibuat jadi zat pengisi termometer. Khususnya termometer laboratorium, oke? Menentukan titik tetap bawah dan titik atas termometer. Apa sih titik tetap bawah dan titik tetap atas itu? Titik tetap bawah itu ya, kalau kita menentukan skala termometer itu harus kita tentukan dulu titik tetap bawahnya berapa. Titik tetap atasnya harus kita tentukan juga. Bagaimana cara menentukan titik tetap bawah? Pada tekanan 1 atmosfer, titik tetap bawah itu biasanya diukur suhu tepat pada saat es melebur mencair. Tepat, tapi belum semuanya es, tapi sudah mulai melebur dia. Pada tekanan 1 atm ya. Dan titik tetap atas biasanya pada tekanan 1 atmosfer ditentukan suhu saat air mendidih. Seperti itu. Sehingga ketika sudah diperoleh titik tetap bawah dan titik tetap atas, maka disitulah kita bisa melakukan skala, pembagian skalanya. Contoh seperti ini. Kalau Celsius dia titik terbawahnya 0. Berarti suhu es melebur itu 0. Kalau titik tetap atasnya 100 Fahrenheit 212 derajat itu titik atasnya. Titik terbawahnya 32 derajat. Jadi kalau 0 derajat Celsius ya setara dengan 32 derajat Fahrenheit. 100 derajat Celsius setara dengan 212 Fahrenheit, oke? Sedangkan Reaumur titik tetap bawahnya 0 derajat, sama dengan Celsius. Titik tetap atasnya beda, 80 derajat Reaumur. Berarti kalau 100 derajat Celsius sama dengan 80 derajat Reaumur. Kalau Kelvin itu titik tetap bawahnya 273, titik tetap atasnya 373. Seperti itu ya. Jadi ini ditentukan berdasarkan es melebur dan suhu air mendidih saat tekanan 1 atmosfer. Jelas? Konversi skala suhu dalam Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Coba kita lihat. Ini tadi sudah kan? 0, 100. Sehingga kalau kita mau menentukan misalnya kalau dia 100 derajat Celsius tadi kan 212 derajat Fahrenheit, 80 derajat Reaumur. Tapi kalau kita 50 Celsius berapa Fahrenheit, berapa Reaumur, berapa Kelvin? Tentu ini kalau di SD mungkin kalian pakai rumus. Di sini kita pakai konsep perbandingan. Ini dia. Ternyata Celsius, Reaumur, Fahrenheit dengan Kelvin itu perbandingannya 5 banding 4 banding 9 banding 5. Berarti yang sama perbandingannya adalah Celsius dengan Kelvin. Artinya setiap 5 derajat Celsius berarti Reaumur 4 derajat Celsius. Kalau 10 derajat Celsius berarti Reaumur 8 derajat Celsius. 8 derajat Reaumur. 5 derajat Celsius sama dengan 9 derajat Fahrenheit kan. Kalau 10 derajat Celsius ya berarti ini tambah 9 lagi berarti 18 derajat Fahrenheit. Seperti itu dia. Tapi 18-nya itu diukur dari mana? Ada sini 32. Karena titik tetap bawah Fahrenheit itu dimulai dari 32. Bukan dari 0. Sama dengan Kelvin juga. Ini bisa kita terapkan nanti di soal. Contoh. Ini. Karena demam suhu badan adik mencapai 40 derajat Celcius. Jika diukur menggunakan termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, maka tentukan angkanya. Berarti kita misalnya Reaumur ya, berarti Celcius banding 5 ke Reaumur berarti R banding 4 kan gitu. Celciusnya diketahui 40, kan tinggal gini 40 per 5 sama dengan Reaumur per 4. 40 bagi 5 kan 8 ya. R per 4. Oke. Ini kan 8 per 1 kali silang R kali 1 R. 8 kali 4 8 kali 4 berarti 32. Berarti 32 derajat Reaumur lah kalau dia 40 derajat Celcius. Gampang ya. Ke Fahrenheit berarti misalnya 40 Celcius banding 5 Fahrenheit kan dimulai dari 32. F kurang 32 lah ya. Per 9. Celciusnya 40 per 5 sama dengan F kurang 32.
Ini per 9. Oke, sampai sini bisa ya. 40 bagi 5 kan 8. 8 per 1 ya. F kurang 32 per 9 ya. Kali silang. 8 kali 9, 72. 1 kali F kurang 3, berarti F kurang 32. 8 kali 9. Berarti 72 kan. Berarti F pindah min 32 ke sana, berarti 72 ditambah 32. 2 tambah 2, 4. 7 tambah 3, 10. Berarti 104 derajat Fahrenheit. Seperti itu dia cara pengerjaannya. Gampang ya. Jadi nggak harus dihafal rumus, perbandingan aja. Coba ke Kelvin. Kelvin dengan Celsius itu sama perbandingannya. C banding 5. Kelvin kan dimulai dari 273 ya. Berarti K dikurang 273 ya. Ini juga 5. Coret aja 5-nya dulu. Berarti C-nya tinggal 40. K dikurang 273. Ini kurang 273, ini pindah ke kiri kan jadi 40 tambah 273 ya. Sama dengan Kelvin. Berarti Kelvinnya berapa? Jadi jumlah gitu. Berarti 3, 7 tambah 4, 11. 1, 313 Kelvin. Gampang ya? 3. Seperti itu mengkonversi Celsius, Fahrenheit, Réaumur, Kelvin. Nanti ada soal latihannya. Kita lanjut contoh nomor 2. Suhu saat pagi hari di suatu tempat 20 Celsius dan siang hari 30 derajat Celsius. Tentukanlah perubahan suhu dalam skala Réaumur. Perubahan suhu loh. Kalau dalam skala Celsius perubahan suhunya tinggal langsung dikurang. 30 kurang 20, 10. Kalau perubahan suhu dalam skala Réaumur ya kita coba dulu ganti. Misalnya 20 Celsius berapa Réaumur kan? Harus tentukan dulu. Berarti ini Celsius ya, berarti 20 per 5 kan tadi. Réaumur kan per 4 ya. Kalau Fahrenheit nanti F kurang 32 per 9 ya. 20 bagi 5 kan 4 ya. R per 4. Berarti R-nya kan 4 kali 4. Berarti berapa? 16 derajat Réaumur kan. Oke. Nah, berarti kalau 30 berapa? 30 Celsius berapa Réaumur? Gitu dong ya. Ini derajat tadi ya. Berarti 30 bagi 5 sama dengan R per 4. 30 bagi 5 berapa? 6. R per 4. Berarti R 6 kali 4. Berarti berapa? 24 derajat Réaumur. Berarti berapa perubahan suhu di sini kemarin? Berarti perubahan suhunya jadi berapa? Ya dikurang aja lah, tapi yang Réaumurnya 24 dikurang 16. Jadi berapa ini? 8 ya. 8 derajat Réaumur. Oke, seperti itu ya. Kalau Celsius dia sama perbandingannya ya udah. Kalau Kelvin juga sama perbandingannya. Kalau misalnya Kelvin 20 berapakah perubahan suhu dalam skala Kelvin? Ya sama, 30 kurang 20 10 juga. Karena perbandingannya sama. Itu contoh 2 ya. Contoh 3. Kita lihat dalam konversi skala satuan suhu yang baru. Kita sudah mengamati bahwa yang ada skala itu Celsius, Réaumur, Fahrenheit, Kelvin. Boleh nggak kita rancang suatu skala suhu yang baru? Boleh. Caranya seperti ini. Pertama kita tentukan dulu titik didih. Titik didih itu titik tetap atas atau X maksimum atau Y maksimumnya. Baru setelah itu kita tentukan titik tetap bawah, titik bekunya, X minimum, Y minimum. Baru yang mau kita bandingkan misalnya X derajat itu berapa Y derajat, berarti nanti rumusnya gini, X dikurang X min. Jadi panjang ini X dikurang X min berbanding X maksimum dikurang X minimum ini. Sama lah nanti Y kurang Y min ini. Jadi yang pendek ini kita bandingkan yang ini. Yang panjang ini X kurang X maksimum kurang X minimum. Sama dengan Y maksimum banding Y minimum. Seperti ini nanti rumusnya. Coba kita aplikasikan. Contoh 3. Di sini X dengan Celsius. X-nya itu titik didihnya itu X maksimum ini. 90 derajat.
Kalau dia Celsius 100 ya tadi. Terus kalau X minimumnya berarti ini 10. Kan ini tanya 30 derajat X berapa Celsius. Ya udah, berarti X kurang. Berarti X-nya sudah ditentu 30 ya. Berarti 30 kurang X minimum. Berarti 10 kan? Berbanding X maksimumnya kan 90. 90 dikurang X minimumnya 10. Kita bandingkan dengan yang Celsiusnya. C kan belum diketahui, banding X minimumnya ini 0 kan. Terus X maksimumnya ini 100 kurang X minimumnya 0. 30 kurang 10 20. 90 kurang 10 80. C per 100. 20 per 80 sama-sama bagi 20 seperempat ya. C per 100. Berarti ini C-nya tinggal C sama dengan seperempat kali 100. Berarti berapa? 25 lah derajat Celsius. Seperti itu ya, gampang ya. Sama dengan suhu konsep yang Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin tadi. Jadi ada X minimum. X minimum itu biasanya titik tetap bawah, X maksimum itu titik tetap atas. Jadi ini TTA, titik tetap atas, yang ini titik tetap bawah. Kita ambil contoh yang berikutnya supaya lebih menantang. Contoh 4. Sebuah termometer yang tidak umum menggunakan skala pengukuran dengan titik beku min 15 derajat X dan titik didihnya 60 derajat X. Jika termometer menunjukkan nilai 10 derajat X, maka tentukan nilai tersebut dalam skala Fahrenheit. Berarti yang kita bandingkan skala X, skala S, dan Fahrenheit. Titik tetap atasnya, X maksimumnya berapa ya? Ini 60 derajat X S ya. Yang ini titik tebalnya X minimumnya berapa ya? Berarti min ya. Minnya harus ikut ya, min derajat S. Terus ini derajat S ya. Yang Fahrenheit-nya. Kalau Fahrenheit kan titik tetap atasnya itu berapa? 212 kan. Derajat Fahrenheit. Titik tetap bawahnya 32 kan. Nah, yang ditanya 10 derajat X, 10 derajat S ini. 10 derajat S berapa? Derajat Fahrenheit. Ini. Ya tentu kita lihat. Berarti kan kita X kurang, jadi ini X-nya ya. Berarti X dikurang X minimum, berarti ini 10 dikurang X kan, dikurang X minimum kan min 15. Min 15 kan gini. Nah, X dikurang X minimum per X maksimum untuk skala S 60 dikurang X minimumnya min 15 juga kan. Nah, ke Fahrenheit-nya X-nya yang itu misalnya F lah ya, dikurang X minimumnya 32. X maksimumnya berapa? 212 dikurang X minimumnya 32 kan mudah. Min kali min plus ya, berarti 10 plus 15. Ini 60 plus 15 ya. Berarti F dikurang 32. 212 kurang 2, 180 kan. 10 tambah 15, 25. 60 tambah 15, 75. Berarti F kurang kan 25, 75 ya. Kurang 32 per 180 kan. Nah, tinggal kita 25 sama-sama bagi 25 ini jadi sepertiga ya. Berarti ini F kurang 32 per 180. Berarti ini kalikan sini. Boleh gini ya, 180 per 3. F kurang 32. Bisa gitu ya. Nah, ini nggak usah kita kalikan dulu. 180 bagi 3, 60 loh. Biar gampang. F kurang 32. Min 32 pindah ke kiri, berarti 60 tambah 32 sama dengan F. Berarti Fahrenheit-nya jadi berapa? Fahrenheit-nya ya 60 tambah 32, 90 derajat Fahrenheit. Jadi 10 derajat Celsius, 10 derajat S sama lah itu 92 derajat Fahrenheit. Caranya seperti itu ya, pakai skala suhu yang baru.
Oke, kita lihat contoh yang berikutnya ini. Ini lagi menentang. Sebuah termometer tak berskala berisi air raksa. Ketika dimasukkan ke dalam es melebur, panjang kolom raksa 5 cm. Es melebur panjang kolom raksa. Kita anggap aja dia ini X minimumnya ya. X minimumnya berapa? Dalam senti, bukan harus skala suhu ya. 5 cm. Dan ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, panjang kolom raksa berarti X maksimumnya berapa? 30 cm ya. Ketika termometer menunjukkan 25 Celcius, tentukan panjang kolom raksa. Jadi kalau 25 derajat Celcius itu nanti berapa panjang kolom? Berarti X ini yang ditanya kan? Berarti coba kita lihat kan, kalau kita lihat ini X maksimum, sini X minimum ya, sini X. Kita lihat yang Celcius, X maksimumnya berapa? Kalau ini kan skala panjang ya. Ini berarti Celcius 100 ya. Terus ini 0. Jadi kalau yang ini 25 derajat Celcius, ini kira-kira berapa di sini? Kan gitu. Berarti kita lihat, berarti X dikurang, kan X kurang X minimum per X max dikurang X minimumnya. Ini Y, ini kan misalnya kita buat ini Y max ya. Ini Y min. Yang skala suhu tadi. Ini Y-nya. Berarti Y kurang Y minimum per Y max dikurang Y minimum. Kan ada tadi rumusnya ini. Ya udah X itu yang ditanya. Kurang X minimumnya kan 5 cm. Ini dalam senti nggak apa-apa. X maksimumnya 25 cm kan. X maksimumnya 30, sorry. Dikurang X minimumnya 5 cm. Udah kan. Y-nya 25 derajat Celcius, nggak apa-apa kita buat gini. Y minimumnya 0. Y maksimumnya berapa? 100 Celcius. Y minimumnya 0. Udah, X kurang 5, 30 kurang 5 berapa? 25 kan? Ini kan. Berarti 25 per 100. Sama-sama bagi 25 nih. Berarti X kurang 5 per 25 sama dengan 1/4 ya. Berarti ini boleh ya 25 ke sini ya. Berarti gini aja, kali silang aja. Ini 4 kali X kurang 5 sama dengan 25 kali 1, 25 ya. Sehingga kalau kita selesaikan ini 4 kali X, 4X. 4 kali X, 4 kali min 5, min 20 ya, sama dengan 25 ya. Min 20 pindah kemari, berarti 4X sama dengan berapa ya? 25 tambah 20, 45 ya. Berarti X-nya sama dengan 45 per 4, berapa ya? 45 bagi 4 berapa? Coba. 1, 4. 5 bagi 4 kan dapatnya 1 juga ya. 1 kali 5, 1 kali 4, 4. Berarti ini turun, kurang ya. Ini tadi 0 ya. Ini 1 turun 0, 10. Berarti ini dapat 2 ya. 8. Nah, nanti itu 25. Berarti 11,25 nanti. Berarti X-nya 11,25 cm. Kan senti. Karena ini tanya panjang X ini. Oke, seperti itu nanti pembahasan dan latihan-latihan ada nanti seperti ini. Tolong nanti dikerjakan ya. Selamat pagi, semoga tetap semangat.